proses. Kalau di Qawabil itu kan dari amaliyah Naqsabandiyahnya, kalau ngiten kan dari amaliyah Qadiriyahnya. Kalau di zikir ya Qawabil itu ya nanti yang dipakai zikirnya la ilaha illallah. Kalau ngiten nanti zikirnya sholawat di sholawat Muhammad. Ya tetap ya konsentrasi ya. Dalam bilik juga konsentrasi ya zikirnya, sambil duduk sambil apa ya konsentrasi zikirnya itu. Kalau di Medan ya konsentrasi tapi zikirnya nanti sholawat, jadi sholawat Muhammad itu mau apa saja, mau sambil duduk, sambil berdiri, mau sambil lari, mau sambil miring, sambil guling-guling ya pokoknya ya konsentrasi. Jadi konsentrasi itu ya zikrullah itu. Zikrullah kan bahasa Arab, dibahasakan Indonesia kan mengingat Allah. Kalau di bahasa kita sehari-hari, kalau orang Jawa ya eling pengiran. Kalau bahasa ngetrennya ya konsentrasi. Makanya kalau ada kata-kata konsentrasi ya berarti kita tuh disuruh mengingat pesan lafaz Allah tuh di titik latifah kita. Di ya minimal di latifah afanya, di latifah dadanya sih. Jadi kita tuh mengingat Allah. Karena Allah tuh kan nggak menyerupai sesuatu kan. Makanya Allah tuh Maisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada barang yang bisa diserupakan sama Allah. Ya kita kenalnya Allah ya lewat lafaz Allah itu kan. Makanya perintahnya Allah kan zikrullah kan. Padahal asmanya Allah itu kan banyak. Ya cuma Allah kan. Ada yang boleh kita kenakan ya 99. Enggak. Zikrul Rahman kan enggak. Tapi kan perintahnya kan zikrullah. Ya udah kita ingat lafaz Allahnya itu. Di sebagai zikir kita yaitu mengingat lafaz Allah. Karena Allah tuh kayak apa ya? Kayak undi-undi itu kayak apa kan nggak bisa. Undi-undi itu kan makhluk kan. Nah Allah tuh nggak menyerupai sesuatu kan. Jadi di alam semesta ini tuh nggak ada yang menyerupai Allah. Allah itu kan pencipta alamnya, jadi bukan dari bagian alam ini. Makanya mengingat Allah ya dengan cukup kita mengingat lafaz Allahnya itu. Karena perintahnya Allah ya kita disuruh zikrullah kan, mengingat Allah. Ya udah gitu. Nah, mengingat lafaz Allahnya itu di titik latifah kita, di titik kelembutan kita. Dilatih ke apa seminim-minimnya, nanti keluarnya sisir kecil dari sini, udah lafaz Allah. Nah konsentrasi itu cerminan ikhlas yang paling rendah itu ya, konsentrasi itu kan. Orang ikhlas itu kan semuanya kan ya Allah kan, ya dari Allah ya Allah, ya karena Allah ya. Di ikhlas itu level tinggi, di mukhlisin tuh tingkatannya tuh tinggi. Nah, kita belum sampai ke sana. Karena orang yang mukhlisin tuh belum dikatakan orang yang mukhlisin kalau belum melewati fase arifin, orang yang marifat. Jadi orang belum sampai ke arifin, orang yang bukan pengetahuan sama Allah, marifat. Kalau belum melewati fase mukibin, orang yang jatuh cinta. Nah, orang belum sampai ke level itu ya kalau belum melewati nanti level abidin, penghambaan. Di tahapannya kan panjang, diabidin dulu, baru mukibin, baru arifin, baru nanti mukhlisin.
nanti di situ nanti baru mursidin, jadi orang yang menunjukkan, jadi tidak bisa ngomong kan, nggak secara mursidin diangkat oleh Allah jadi mursid kan, enggak secara gambarannya, jadi bisa menunjukkan, bukan mursid yang dipilih Allah untuk menjadi mursid kan, bukan ya, secara orang belajar tuh tahapannya seperti itu ya. Anggap aja kita mandi tobat, berzikir pondasi, tobat 41, berzikir pondasi 2 bulan, terus sampai puasa 2141 ya. Anggap aja itu kalau dalam proses belajar ya, itu anggapnya itu kan fase-fase abidin. Jadi abidin itu kan penghambaan, itu kan menjalankan sesuatu karena ingin sesuatu kan. Makanya kalau kok waktu mandi tobat bolong sekali ya ngurangi dari awal lagi kan. Nah sampai nanti itu sudah masuk, itu sudah selesai sampai 41 semuanya kan, puasa sampai 41. Dan masuk ke diupdatekan ke Cirebon anggapannya. Nanti kan di sini kan ada amalnya, ada kholat fisik, ada kholat pilih, ada amalan ngedan. Ya anggap saja itu seperti fase muhibin. Jadi kita mengamalkan amalan sesuatu itu karena sudah mulai ada rasa cintanya. Nah ngedan itu kan mau enak nggak enak ya, pokoknya yes, enak kan. Jadi Allah yang diingat. Dalam kholat pilih ya sama. Jadi di dalam pilih itu kita dipaksa untuk ingat Allah. Dan juga kita dalam keadaan apapun itu pakai compang camping, nggak jelas nanti yang dimakan apa, tidur di mana juga nggak jelas, kadang baru duduk jusir orang. Dan itu kita dipaksa untuk ini, melatih diri untuk menumbuhkan rasa cinta kita ke Allah gitu. Makanya dalam keadaan apapun dibahayakan untuk zikir. Di kholat fisik juga sama. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu bukan berdasarkan untung rugi kan. Kalau abidin kan masih untung rugi kan. Nah ini terus capek juga jelas, bangun juga nanti ditinggal. Kayak yang kemarin yang kholat fisik bagiannya pas bangun jalan. Nah orangnya pulang kan jalan juga dibawa pulang, ditinggal. Jadi ya seperti itu kan. Itu fase kita menjalankan sesuatu karena sudah ada unsur cintanya. Jadi sudah namanya dalam fase belajar yaitu fase-fase abidin sampai nanti kalau fisik 41 yaitu berarti fase abidin. Nah setelah nanti kok selesai semuanya baru nanti kan cara orang belajar anggap saja ya seperti orang yang arifin, orang yang arifat cara belajar di dalam belajar. Jadi akhirnya kita mulai dari proses sebelum kita menjalankan mandi tobat sampai kita menjalankan mandi tobat sampai puasa 2141 sampai ngedan 2141 pilih 2141 yang risik 2141. Akhirnya jadi kita tahu pelajarannya banyak. Akhirnya setelah kita punya gambaran pelajaran dari proses perjalanan kita itu kan langkah kita ke depannya yang akhirnya jelas. Yang kita perjuangkan apa tuh? Ya itu kan perjuangkan. Dia zikir itu yang diperjuangkan, ibadah itu yang diperjuangkan. Di langkah kita ini jelas. Waktu udah kembali ke masyarakat yang dipegang yaitu amaliyahnya tawakalannya waktu ngedan, kesabarannya waktu dalam proses ngedan ya. Nanti waktu di masyarakat nanti kan itu kan ada baru ada nilainya.
Karena ngiden yang sebenarnya itu bukan waktu berangkat 2141 kan enggak. Ya waktu nanti udah kembali ke masyarakat itu, udah kembali dengan pakaian kita sehari-hari. Waktu ngiden karena kita pakainya sudah standar orang ngiden kan, gembel, diusir orang ya legowo-legowo aja. Nah coba nanti udah waktu pulang, udah pakaian kita sehari-hari, kita dihujat orang, dihina orang, disumpah serapain orang, terus difitnah orang. Nanti itu pelajaran ngeden tuh nanti munculnya di situ, bukan waktu nanti di jalan. Waktu kita sudah pakai pakaian kita sehari-hari seperti biasanya, tapi nanti waktu kita di fitnah orang tuh sikap kita tuh seperti apa ya, itu nanti praktek ngedennya tuh nanti di situ. Sampai nanti waktu ngeden tuh antara dipuji orang sampai dihina orang tuh nggak ada bedanya. Di waktu ngeden itu kan untuk merontokkan ini, keakuan kita tuh dirontokkan di waktu ngeden. Ingin dimuliakan, dihormati, ingin diwakilkan orang, ingin dianggap orang yang paling pintar, pendapat kita didengarkan, perintah kita dituruti. Itu waktu ngeden nanti dirontokkan semuanya. Karena kalau masih ada keinginan ingin dimuliakan makhluk, untuk mulia di sisi Allah itu berat, walaupun sekecil darah itu biji sawi. Makanya waktu ngeden nanti tuh belajarnya tuh nanti di situ. Jadi merontokkan keakuan kita. Jadi kita nama yang kita bangun sampai saat ini tuh waktu ngeden nanti kita hancurkan sendiri ya. Yang punya gelar waktu ngeden ya gak dibawa gelarnya. Bilik juga sama. Waktu masuk bilik kan gak boleh. Dunia kan semua ditinggal. Yang nempel cuma yang nempel di tubuh kita aja yang dibawa. Bilik makanya pakainya harus polos. Ya kayak orang mau berangkat mati aja. Kalau orang mati kan berangkatnya diantar sama pengantarnya kan, dinaikkan keranda. Nah kalau bilik itu kita dengan sadar berangkat sendiri ya. Di dunia ditinggal semuanya, termasuk nama kita nggak dibawa. Masuk dalam bilik udah perjalanan menuju kamar biliknya, pakainya polos-polos semua putih ya, kayak mayat berjalan. Kan nggak bawa HP juga ditinggal, ATM ditinggal, harta benda semua ditinggal, keluarga sudah jelas ditinggal kan. Nyatanya juga di rumah keluarganya. Waktu dalam bilik ya wes kita kosong-kosongan, karena tempatnya ya kayak liang bilik kan. Mata dimatikan, karena pemandangan kita mau ke depan ya dinding kanan, dinding kiri, dinding belakang juga dinding. Jadi di dalam bilik itu nggak boleh ada cahaya, nggak boleh masuk. Terus tulisan, gambar tuh nggak boleh masuk. Makanya yang punya tato itu nggak bisa kholwat. Ya misal kok bisa ya, tapi nggak sah kan. Nah, itu simbol kehidupan. Jadi simbol dunia itu kan termasuk itu kan, tulisan, gambar itu kan simbol dunia. Dan itu semua itu ditinggal. Jadi masukkan bilik ya kosong-kosongan gitu. Nama juga di bawah. Karena dalam bilik nanti nggak ada yang ngajak yang manggil. Ya wis kosong-kosongan. Ngeden juga sama. Jabatan apa aja yang nggak dibawa. Mau nanti paling orang manggil juga paling, Jadi apalagi kalau ngeden lama, 3 bulan sendirian lagi, pulang itu nama itu lupa. Karena selama 3 bulan gak ada yang manggil nama. Paling manggilnya orang gelo. Paling, yo kita kan nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita sama orang. Ya wes, jadi panggilan kita ya terserah siapa yang manggil lah. Ya, nama kita ya itu.
Jadi nama itu sampai jadi nggak penting. Nah karena nggak ada yang manggil loh. Jadi kita punya nama juga percuma kan. Karena di jalan orang manggilnya ya gitu. Kalau di daerah Sunda ya orang gelo. Kalau di Jawa ya orang gendeng. Dan bintoan. Ya makanya nanti di dalam ngeden itu yang dinamakan ngeden yang seperti apa nanti itu dicari maknanya sendiri ya. Jangan sama-sama musafir. Musafir kan beda, di jalan tuh banyak aliran ini. Ada yang anak pang juga di jalan kan sama. Terus musafir juga ada di jalan. Terus ada orang yang kejawen juga ada. Terus ada orang yang dari perguruan juga ada. Jadi macam-macam itu punya identitas masing-masing itu. Kalau musafir pakai hitam-hitam, pakai kendil itu kan pakai hitam-hitam, jadi mudah diketahui. Nah kita tuh nggak seperti mereka. Makanya ngedanya kita ikut orang ngedan itu. Ada yang ngedanya itu datang ke makam-makam keramat, ya ada. Nah kita nggak ada tujuan, jadi arahnya tuh nggak ada tujuan. Makanya tetap diperbarui terus niatnya, inilah yang maksudi merupakan matubi, di Allah yang dituju, dunia Allah yang diharapkan. Jadi pelajaran kalau ngedan itu kan berpasangan. Kalau yang berpasangan ujiannya yang paling pertama itu nanti ya pasangannya sendiri. Yang satu pengen jalan, satu pengen istirahat, yang satu lapar, yang satu haus, itu berbeda-beda. Yang satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri. Nah itu ujiannya yaitu nanti teman kita sendiri, pasangan kita sendiri. Ujian dari diri kita sendiri juga ada, pasangan juga jadi ujian. Ya jangan takut, itu ujian. Dan cara nyikapinya itu dengan kita husnudon. Kok teman kita pengen istirahat ya kita husnudon aja. Kok teman kita pengen ke kanan ya kita husnudon. Teman kita punya pemahaman ini ya monggo silahkan. Saya punya pemahaman seperti ini. Jadi pemahaman itu nggak bisa dipaksakan. Malah nanti di jalan dibuat 21 hari ke depan itu dibuat terus. Debat tuh nggak ada penyelesaiannya. Buang-buang waktu, rugi. Karena pendapat ini berusaha ditinggikan dengan pendapat yang lain lagi. Jadi nanti keakuan kita malah semakin menonjol. Kita pengen diakui kita yang paling pintar. Nah itu malah merugikan kita sendiri. Kita malah untuk merontokkan itu malah kita menonjolkan itu. Di dalam perdebatan itu malah merugikan. Di tasawuf itu hal yang sia-sia. Nah lebih gampang tuh kita mengedepankan husnudon. Jadi kalau kita punya pemahaman A, ya udah kita nggak usah mengaruhi yang satu nanti biar ikut A. Ya yang lain punya pemahaman B ya silahkan. Selama kok pemahaman itu kok ada dasarnya. Jadi semua kan punya pemahaman masing-masing dan punya dalil masing-masing. Nanti diperbuatkan isu-ibu A itu pokoknya gini loh, seret gini. Yang B nggak terima, enggak. B itu kayak gini. Yang satu punya pemahaman A, yang satu punya pemahaman B. Berdebat masalah huruf kapital, ya sama itu juga huruf kapital. Cuma ini A, yang ini B, sama-sama. Jadi berdebat kusir. Ya nanti kalau didengar sama guru TK ya ditertawakan. Ini debat apa ini? Ini huruf kapital tuh ini A, yang satu B. Ya itu sama-sama benar. Jadi kadang ya seperti itu. Kadang kita punya pemahaman
sudah merasa paling benar sendiri kan. Ternyata di waktu yang lain kita tertawakan sendiri kan. Oh ternyata yang dikatakan A ternyata juga benar. Ternyata mau A itu seperti ini, B itu seperti ini. Ternyata pemahaman kita masih sepotong-sepotong. Makanya menilai segala sesuatu itu kan nggak boleh sepotong-sepotong, harus keseluruhan. Kalau sepotong-sepotong akhirnya kita kurang bijaksana. Makanya harus keseluruhan. Apapun yang terjadi di jalan itu bagian dari ngidan selama 21 hari ke depan itu. Karena kita sudah niat berangkat ngidan ya berarti itu sampai pulang ya itu bagian dari ngidan. Itu ujian semuanya, enak nggak enak ya semua itu ujiannya. Bilik juga sama, mulai hari pertama sampai hari ke-21 itu ya semuanya ujian bilik kan ya pasti ada ujiannya. Nah, ujiannya masing-masing. Cuma kalau bilik kan dikira la ilaha illallah itu kan 24 jam. Makanya kalau buat bilik sendiri itu tidak bisa karena terputus sama sholat. Karena kita masih wajib sholat. Jadi di dalam bilik kita seperti orang gila kan, ya sedikit diingat itu ya hanya Allah kan. Tapi waktu di luar bilik kita sadar. Waktu dalam bilik kita ya seperti orang gila, sedikit la ilah, konsentrasi di pol-polkan sempurna-sempurnanya sampai kita nggak peduli di luar ada kucing ngeong-ngeong apa kucing mbak-mbak kan, ya nggak peduli. Karena kita lagi seperti orang gila. Makanya waktu dalam bilik itu nggak wajib sholat. Sholatnya itu nanti waktu keluar bilik kan. Ya, orang gila kan nggak wajib sholat. Ada suara adzan ya masa bodoh kalau kita dalam bilik. Tapi waktu kita keluar ya jadi waras lagi kan. Oh ternyata sudah bersubuh ya. Oh saya kan belum subuhan. Baru nanti subuhan jamaah. Itu sholatnya dibaikkan kalau jamaah terus ya buat bilik itu. Jamaah di luar apa di aula bawah itu, jangan di kamar-kamar. Biar kumpul bareng-bareng, rekomendasi bareng-bareng, yang apa nadanya yang belum pas, yang baru update biar nanti ngikutin ritmenya biar ketemuan. Nanti kalau jamaah samanya itu nanti nadanya sama semua. Ada yang nadanya cepet-cepetan, ada yang gini. Ya kalau sendiri terserah, kalau berjamaah kan ikut jamaah. Jadi harus menyesuaikan sama yang lain biar seirama. Kalau kayak misal paduan suara itu biar serasi kan. Nanti ada yang sudah selesai, ada yang masih kepanjangan, ada yang pakainya matobi, ada yang mat jaiz, mat wajib kan. 5 ketukan ya. Ada yang cuma 2 ketukan ya, akhirnya nanti rancau, akhirnya mengganggu konsentrasi sebelahnya. Makanya kalau usah kok nadanya belum bisa, mending nggak usah bersuara sekalian, didengarkan yang lain, ini biar seirama. Nanti satu gedung lantai 2 ini jika populasinya beda-beda, makanya biar seirama, biar nanti itu biar untuk harapan untuk lebih fokus tuh nanti lebih terbuka lebar. Ada yang selesai, ada yang belum. Keluar bilik ada yang sudah masuk, ada yang sudah bawa nasi keluar, ada yang belum masuk. Biar kompak itu kayak orang sekolah tuh. Kalau sudah jamaah bareng kan, nanti selesai kan bareng semua kan. Nanti masuk ke bilik, misal nyalain kelonceng teng itu semuanya deh. Berarti orangnya di situ semua. Karena itu jadi ujian di dalam bilik. Yang duluan tuh ya bagus, secara pribadi itu bagus. Jadi yang juga kan berjamaah. Kalau telat tuh telat bareng-bareng, kalau apa duluan bareng-bareng. Jadi tuh jangan jalan sendiri-sendiri. Jadi tuh merasa walim tuh juga gak baik. Makanya dulu ada pernah kisah orang munafik gitu kan.
sama Kanjeng Nabi nawarin ke sahabat, itu yang sholat siapa itu? Ini nih, jadi ada orang ngobrol, Kanjeng Nabi lagi ngobrol, orangnya sholat. Terus Kanjeng Nabi perintah suruh bunuh, lagi sholat ya, orangnya lagi sholat. Terus sampai orang itu kan, sampai Sayyidina Ali disuruh bunuh, ternyata orangnya sudah hilang. Ya karena itu iblis. Nah, dari situ akhirnya muncul itu munafik itu di merasa paling bagus sendiri. Makanya supaya berjamaah, kalau telat bareng-bareng, kalau gak sih, kalau kok ya pengen cepat ya nyemangatin yang lain biar cepat kan. Ayo. Kalau nanti kalau buka ya bukanya bareng-bareng, nggak usah dulu kan. Kalau bisa kita malah mendahulukan yang lain. Malah kita malah pengen yang duluan, takut nggak kebagian. Berarti kita masih pemikiran cetek. Kalau juga pemimpin tuh malah yang paling terakhir. Orang lapar, kita lapar 2 kali ya. Jangan takut nggak kebagian, nanti ada rezekinya sendiri. Jadi bareng-bareng, ayo. Waktunya sahur bareng-bareng. Nanti waktunya buka bareng-bareng. Jadi kekeluarganya biar dapat. Biar nggak individual. Kalau nanti buka bareng-bareng, jamaah bareng-bareng. Jadi biar nanti itu tuh yang jadi ngangenin tuh nanti seperti itu. Itu nanti pelajarannya banyak, bukan waktu kita di sini, waktu kita pulang tuh. Nanti tuh yang momen yang kita ingat itu. Dan dengan mengingat momen seperti itu, jadi kita jadi semangat. Oh dulu bareng-bareng sampai tempe 1 dijual jadi 5 kan. Nah, karena sisa tinggal itu kok 1. Bisa mau masak ya kelamaan udah waktunya mepet kan. Akhirnya tertawa bareng-bareng, enak dimakan bareng-bareng, gak enak dimakan bareng-bareng. Biar kekeluargaannya biar dapat. Jadi nanti itu berpengaruh waktu kita menjalankan amaliyah. Jadi support doa dari saudara kita, terus kita support doa juga ke saudara yang lain. Jadi nanti biar saling melengkapi ya, biar bareng-bareng, nggak usah saling mendahului apa. Nanti ada yang mesti jamaah, sudah ada yang turun ke bawah, jangan bareng, bagi duhur sama asar kan itu kan murni orang sholat bilik semua itu. Jadi jamaah bareng-bareng, imamnya terserah siapa yang terserah, udah jamnya siapa ya udah. Kalau dulu itu yang jadi imam itu dipaksa jadi imam itu yang kholwat yang 41 kan, itu yang jadikan imam, dan itu yang sudah berapa hari mau selesai itu. Jadi yang sudah paling lama sendiri kan, itu yang jadikan imam. Misalnya kan yang sudah mau selesai siapa nih, nah itu dipaksa jadi imam. Jadi ya wes, kadang orangnya muda nih, ya wes lah, ya terserah. Itu kan belajar kan, nanti waktu pulang ke masyarakat nanti juga jadi imam. Jadi sekalian latihan, jadi mumpung di majelis kan, jadi latihan. Jadi kok ini kan ada, kalau yang sudah paling kotor sendiri itu berarti sudah mau selesai, jadi dia paling lama sendiri tuh, yaitu yang disuruh imami misalnya. Ya akhirnya kan mau nggak mau kan, misal kok baca Fatihah masih gatel-gatel kan, ya akhirnya juga mau belajar. Ya untuk duhur sama asar kan nggak pakai suara kan. Tapi
waktu bikin pondasi kan bersuara kan. Waduh, ini saya bacaan ini benar belum? Yang nyimak orang banyak di belakang. Ya itu latihan. Karena nanti semua kan harapannya kan punya jamaah masing-masing. Jadi imam di tempatnya masing-masing. Walaupun sekarang kita masih bikinnya kumpul jadi satu, kedepannya itu semua itu punya perkumpulan sendiri ya, punya jamaah masing-masing. Nanti paling kita kumpul bareng di satu daerah tuh paling ya sebulan sekali. Nanti lama-lama nanti juga nggak bisa kumpul karena ngurusin jamaahnya masing-masing. Jadi juga kadang itu Tuban sama Tuban tuh loh, belum tentu setahun tuh ketemu. Padahal dulu tuh dikitnya keliling, sebulan tuh keliling terus. Malah ketemunya tuh di Cirebon, karena ada event kan, bareng-bareng datangnya ke sini, ketemunya di sini. Kalau malah harian malah semuanya sibuk. Tuban ya, di tempat yang lain mungkin juga sama, tapi yang sementara yang paling banyaknya ya Tuban. Dan Tuban tuh banyak. Mas Joko sendiri tuh di tempat Mas Joko tuh ada rutinitas mingguannya tuh ada. Tapi di hari yang lain itu kan sudah di Mas Joko sendiri kan cabangnya juga banyak. Itu di Tuban sendiri kan. Ada yang di kecamatan ini, kecamatan ini. Kalau kau dipedulikan seminggu tuh gak pulang rumah. Kalau di apa? Berangkatin semua itu di ruang lingkupnya Mas Joko kan, belum yang di tempatnya Mas Adi, rumah Sanjis, rumah Rahmat, terus Mas apa lagi jadi Rogo, itu semua itu ada perkumpulannya. Nah itu ya sebulan malah nggak pulang rumah kan. Di Mas Adi juga dia ada berapa tempat, di Mas Anjis juga ada berapa tempat. Jadi udah akhirnya wes nggak sempat ameh melu dikir Rona tuh wes nggak cover karena jadwal itu sudah terlanjur jalan. Ya akhirnya ya kalau ada event di Cirebon baru nanti kumpulnya di sini malah. Padahal sama-sama Tubannya. Semua di sini, bercandanya ya di sini ya. Padahal Tuban kan nggak jauh kan. Ya karena semua sudah punya jadwal zikir masing-masing. Jadi untuk sholat bilik kita ingat Allah, untuk masalah pergantian waktunya nanti mengikuti yang sudah jalan. Waktunya sahur ya nanti ikutin sahur, waktunya robi kok nanti masuk ya nanti ikut masuk. Nanti waktunya A mau persiapan mandi ya nanti mandi. Kalau dulu kayak gitu jam 11 itu yang udah bangun nanti bangunkan yang lain. Jam 11 ya biasanya yang bangunnya kalau dia sudah mandi kan. Takut kebagian kamar mandi kan. Udah mandi baru jam 11. Stefan yang belum mandi. Jadi udah mandi. Ya nanti ada andan, nanti ada yang andanin di bawah. Andan zuhur. Cuma besok jangan andan, andanya di masjid aja. Nah besok Jumat di kayak Jumatan ya nanti ikutin yang sudah jalan. Karena sholat bilik itu ada yang Jumatan, ada yang sholat zuhur. Kayak nanti ini habis subuh kok masuk, berarti itu nanti yang Jumatan. Kalau yang ini kok posisinya di dalam bilik, berarti nanti itu ya nggak Jumatan, sholat zuhur. Jadi ada adzan di masjid itu jam 12, adzan pertama. Yang mau bilik ya langsung sholat zuhur. Bisa zuhur terus nanti masuk ke bilik. Baru yang keluar bilik ini
Nah itu nanti langsung berangkat Jumatan, dia nggak mandi, wudhu berangkat ke Jumatan. Kalau sekarang juga sama, santri mukim juga ada yang nggak Jumatan karena gantian jaga di gedung sana. Di proyek juga ada yang nggak Jumatan, di rolling karena ya untuk kepentingan bersama, karena kan banyak, karena ada kejadian banyak kehilangan dulu, akhirnya itu diberlakukan ya, karena di sana kan semuanya laki-laki semua dan semuanya pintunya los-losan, makanya nanti yang bilik itu pasangan sama pasangannya itu naruh barangnya satu tempat, satu kamar. Kan sudah ada keterangannya tuh, kamar untuk bilik, kamar untuk fisik. Jadi nanti jangan berbeda kamar. Kalau sama apa A sama B itu di satu kamar. Harapannya kan A di dalam bilik, yang B kan sekaligus di luar bilik itu ya jaga tasnya sendiri juga tas pasangannya, ada dampingan nyimpennya. Karena kita sendiri tuh nggak saling mengenal, karena wajahnya kan semakin baru lagi kan, walaupun wajah lama kan, wajahnya udah tua-tua kan, tapi kan secara ketemu di sini kan baru. Dan nanti ketemu orang tuh, kita sudah terbiasa mengedepankan husnudon, ya husnudon aja. Ada orang buka tas, rapin sarungan, pakai peci, pegangan HP terus buka tas, ya kita husnudon, itu tasnya. Karena kita nggak tahu ternyata bukan tasnya. Makanya itu kalau kok satu kamar untuk saling mengenal, jadi sebenarnya itu ada orang yang buka tas yang bukan kita tahu itu bukan tasnya dia, kok yang buka ini. Sehingga kita kan menegur, oh mas, dari mana mas? Pernah tanya kan, nggak langsung, tas siapa itu kamu buka, kan tidak kayak gitu kan. Ya kita pura-pura nanya, oh mas, mau nyari apa? Oh kita tak tahu tasnya siapa. Oh iya mas, ini ngambil barangnya mas ini. Oh benar katanya. Lah emangnya pesan apa? Nah kalau orang umum misalkan ditanya gitu kan beragapan, nggak bisa jawab. Tasnya siapa ya? Padahal kita tahu nih, ini tasnya Mbak Tono ini. Kok ada yang buka kok orang lain kan? Mas mau nyari apa mas? Ini mau ngambilin aneh Mbak Tono, rokoknya tadi saya di WA suruh ngambil rokoknya 1 batang untuk buka. Ini WA-nya ini. Nah nanti waktu Mbak Tono keluar, nanti kan Mbak tadi dia ngambil bang, katanya sampean pesenin untuk ngambil 1 batang untuk buka kan. Jadi itu ada kontrolnya, saling menjaga ya, biar hal-hal yang kita inginkan kan biar tidak terjadi ya. Untuk kenyamanan bareng-bareng lah, sini bareng. Makanya kalau yang pilih, kalau punya uang cash terlalu banyak, ya mending disimpan yang aman aja lah, untuk keamanan bareng-bareng. Disisakan yang cash itu ya 5.000, ya recehan lagi, biar nggak jadi beban pikiran. Kalau nanti kok laporan ada yang cerita di kamar ini ada yang kehilangan, kamar ini ada yang kehilangan, ya yang diceritain ya tambah pusing kan. Aduh, ya masa ya harus ditulis keterangan yang gede kayak di sekolahan kan, kita udah gede-gede semuanya. Makanya yang berangkat ngedan juga sama, nanti tasnya ditentukan sama Rek Sarmoyo, nanti ditulisin kayak gini lah, nama lengkapnya siapa, binnya siapa,
kotarannya dari mana, terus nomor WA-nya juga, terus berangkat edan 2141, tanggal zakarnya berapa, itu kan ditulis. Nah itu nanti, karena nanti waktu mau ngambil tasnya kayak Sarmo ya, nanti yang ditanya nanti ya itu, karena kemarin ada orang yang seperti orang yang edan tuh, pulang edan ya ditanya kan, namanya siapa, dari mana. Nah itu kok nggak nyebutin nama Ridwan, dari mana, kok ya bener kan tasnya warna hitam mas. Dan ternyata ada tasnya warna hitam bener, misal bener langsung dikasihkan. Nah ternyata yang punya tas yang beneran ini pulang. Misal mas mau ambil tas warna hitam, ini tas sama ini. Kemarin sudah diambil orang mas. Saya kan baru pulang, repot kan. Makanya ditulis yang lengkap itu ya untuk kenyamanan bareng-bareng. Dulu kan kalau kamar yang pojokan yang lantai 2 yang pojokan arah kamar mandi itu kan dulu kan nggak pernah dikunci. Jadi kalau orang edan ya namanya ya di situ tasnya. Nah dulu karena ada kejadian kayak kehilangan, akhirnya semuanya dirombak akhirnya. Jadi itu jadikan gudang penyimpanan, penitipan untuk yang edan. Terus yang kholat fisik sendiri kamarnya juga disendirikan. Yang kholat bilik ya kamarnya disendirikan. Harapannya itu biar penghuni kamar itu, sesama penghuni kamar itu saling mengenal. Oh ini wajah-wajah ini nih tinggal di kamar ini. Oh berarti kalau ini berarti orang baru. Dan nanti kalau ada orang baru tuh jangan malu, diajak ngobrol sambil ditanya, mas dari mana? Oh dari Nganjuk. Oh biasanya kalau di Nganjuk bikinnya di mana? Kan kita pura-pura tanya. Oh di Mas Beni misalnya. Oh iya berarti kan akurat. Terus nanti Nganjuk, dia bikin di mana? Berapa saya? Dia diri sendiri. Saat ini. Ya dulu kenal apa Maria dari mana? Sampai kenal kalau saya ini ngambil di YouTube apa kan segala itu. Saling mengenal. Untuk yang edan aturannya banyak, ini nggak boleh pakai sendal, nggak boleh mandi, nggak boleh pakai tongkat, pakai topi, terus tidur di masjid, sholat nggak boleh, terus minum di tempat orang nggak boleh, terus naik kendaraan juga nggak boleh, juga nggak boleh jajan walaupun punya uang, kan nggak boleh minta. Saya nggak minta uang kok, tapi saya dikasih uang. Nah, dikasih uang itu nggak boleh pakai jajan. Cara jajan kita ya uang itu segera disedekahkan. Jangan sedekahkan ke warung, bu saya mau sedekah uang ini. Itu akal-akalan namanya. Saya di sini lah, itu namanya akal-akalan. Itu bukan nipu diri kita sendiri tuh. Bukan nipu Allah ya. Itu nipu kita sendiri. Jadi tawakal kita ya ternyata kita kelasnya masih segitu kan. Akhirnya untuk interaksi sendiri. Oh ternyata saya tuh levelnya masih level kayak gini. Libat-libat di dekat orang yang jualan sate lah. Siapa tahu dikasih. Ya itu akal-akalan. Kalau bisa malah ditinggal. Itu akal-akalan kita sendiri. Jadi kita masih tawakal ke Allah itu masih dipertanyakan. Nanti ngeden itu untuk uji itu tawakal kita ke Allah itu sampai sejauh mana. Makanya kita nggak boleh minta, nggak boleh berharap sama makhluk, nggak boleh ngambil. Kalau ngambil ya kita namanya kita ikhtiar. Kita lagi totalitas amalia, mempraktekkan tuh janjinya Allah tuh hak apa goro-goroan.
kita. Tanya Allah tuh yang menanggung rezeki semua makhluk di bumi itu, semua yang nanggung itu rezeki itu Allah. Iya bang, enggak? Kita ngetes itu, karena kita iman. Rezeki itu Allah yang ngasih itu kan kita percaya kan, itu kan kalamullah, kalamnya Allah. Nah, yakin itu, iman itu kan harus diuji. Kita ngaku tawakal ke Allah. Ya kalau tawakal di lisan ya anak kecil juga bisa. Ya harus dipraktikkan. Ya tawakal. Tapi di dalam kenyataannya kita kan belum. Jadi ngiden tuh untuk membentuk itu kan, biar nanti setelah selesai ngiden tuh iman kita semakin bertambah. Tentang tawakal, nah kita yakin. Dan nanti ternyata hari ini ternyata ada yang dikasih makan. Oh berarti Allah yang ngasih makan. Oh berarti benar ini. Akhirnya kita jadinya ainul yakin. Karena kita menyaksikan sendiri kan. Hari kedua, oh ternyata juga dikasih lagi sama Allah. Dikasih makan. Entah nanti kulitnya itu bisa anak kecil, bisa semuanya lah. Itu kan sabab-sababnya aja kan. Nah sampai 21 hari itu kan seharusnya kita kan pulang iden 21 hari, masa rezeki harusnya kita tuh sudah hakul yakin bahwa Allah tuh yang nanggung. Orang itu gak kerja aja dikasih sama Allah, apalagi kita di masyarakat boleh ikhtiar. Dan masa kita kalah waktu ngedan. Oh ya ikhtiar aja Allah nanggung rezekinya, apalagi kita yang ikhtiar. Harus dapatnya lebih banyak lagi kan. Itu praktek dengan ngedan tuh nanti kan kegali banyak ilmu, menentukan keakuan kita sendiri. Ya nanti sifat-sifat tercela yang dalam diri kita itu ya nanti biar terkikis. Kalau kita ditunjukkan sama Allah sifat-sifat buruk kita, ya itu jadikan PR. Dalam bilik kita ditunjukkan sama Allah sifat-sifat buruk kita muncul, tiba-tiba terbayang. Ya kita akuin, jujur sama diri kita sendiri. Oh ternyata satu orang itu masih seperti ini ya. Oh ini PR saya. Oh ternyata itu kalau diomongin orang kayak gini tuh saya masih mangkel ya, pengen marah. Oh berarti ini PR saya. Oh saya itu masih ternyata orang sabaran. Ya harus jujur sama diri kita sendiri, biar kita nanti dijadikan PR, biar kita nanti mau memperbaikinya, mau menyelesaikannya. Jajan sudah boleh, di Pantura sudah boleh dan Pantura itu berarti sebelah sana tuh Pantura. Pokoknya kalau di sebelah utaranya Majelis itu berarti Pantura. Kalau dari sini semakin selatan berarti bukan semakin ke Pantura tapi menjadi Pantura. Di Pantura dilarang karena itu terlalu membahayakan, resikonya terlalu tinggi. Di Jogja kita tuh banyak yang korban Pantura tuh banyak, serempet mobil, serempet motor, sampai tangannya juga bermasalah. Ya karena di Pantura itu serempet. Nah, tronton sendiri tuh paling minimnya kalau malam tuh jalannya masih di atas 60 kecepatan, bisa 80 tronton. Kita jalan di pinggir jalan karena kakinya sakit kan, akhirnya kita jalannya di atas aspal di tepi jalan. Nah itu bagi pengendara itu membahayakan. Kita lebih mengalah, biar jalan itu untuk orang waras saja lah, orang itu kita yang ngalah aja. Ngedan, karena ngedan tuh lebih dari 3 hari ya nanti kalau sholatnya mau di jamak kosor ya silahkan. Yang belum bisa sholat jamak kosor ya belum menggunakan
dilatih. Zuhur sama asar, tema kosor, mau ditaruh di asar, apa mau ditaruh di waktu zuhur. Kalau di waktu zuhur berarti kan jamahnya jadinya jamak takdim kosor. Kalau zuhur asar, sholat di waktu asar ya berarti jamak terakhir kosor. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau kok sholat dengan kosor, nanti dikomodasinya cukup sekali ya. Nggak habis sholat zuhur 2 rakaat salam terus dikomodasi kan selesai, jadi lagi sholat asar 2 rakaat, itu berarti dia enggak. Jadi sholat zuhur sama asar di jamaah takdim kan kosor, terus sholat 2 rakaat salam, ya terus berdiri lagi sholat asarnya. Udah selesai 2 rakaat salam, baru nanti zikir pondasi. Jadi zikirnya cukup sekali. Yang edan bersama yang edan kan banyak yang edan ini. Kalau nanti ketemu pasangan di jalan, orang edan di jalan, dari ciri-cirinya ini alusa ini, ya udah kita seperti gak kenal aja, malah jangan disamperin, nanti ngobrol yang edan nggak selesai kali. Oh kita nggak yang kebetulan kita nggak kenal, seperti kita nggak kenal. Kalau pengen ngobrol ya nanti waktu di pagi saja lah ngobrolnya, waktu udah pulang. Ngobrol di jalan juga nggak ada kopinya, rugi kan, nggak ada rokoknya lagi, rugi. Ya wes, udah selesai semuanya baru nanti ngobrol di majelis. Kalau kita yang lihat ya kita menghindar, kalau orang lain yang lihat ya nanti dia yang menghindar. Kok jadi cirinya kok dari alusa ini, ya udah kita yang lihat tunjukkan aja yang baik-baik, karena nanti kalau misalnya teman kita ada yang lihat kita ngidam, nanti tunjukkan yang sama juga. Yang ditanyakan yang gede dikirnya dari awal gimana Gus? Kalau yang masuk pertama ya nanti ngikutin di jalan. Ya kalau yang masuk pertama ya nanti mau pakai tasawuf puasa ya silakan. Silakan. Kan waktunya panjang. Kalau yang nyambung ya gak usah pakai tawasul, kepanjangan nanti. Apalagi makhluknya diupayakan sempurna. Bismillah, oh kayaknya ini panjangan ini. Agak pas nih. Ya nanti yang di dalam ya kesuwen le kuluai kan. Koncone cuma metu kabeh sampai sepi. Iki urung gedor-gedor itu selesai. Ya yang nyambung ya tinggal kalau pengen melakukan niatnya ya tinggal nanti masuk sujud matupi terus nanti makmum sama pasangan ini di dalam kan. Kita sudah seirama sudah siap, baru nanti dia kasih kode dor oh berarti ya dikejar berarti oh alhamdulillah jam saya sudah selesai mau mainan HP ya terserah, mau forward lagi ya terserah di kamarnya. Yang dan malam bikin waqiah biasa. Kalau nggak bisa doa waqiah itu gimana? Ya bisa nyambung aja lah. Itu kan PR kita mbak itu. Jadi nanti kalau sudah pulang ya nanti dipelajari. Ya, kalau bisa juga tapi dapat terus. Ya itu nanti jam terbang mbak. Iya. Wong baca itu ya tetap aja. Kalau kita lagi moodnya bagus ya baca itu kayak lancar. Tapi lagi lidah kita lagi kidal.
ya geroblatu lah. Kayak kita baca Al-Quran loh. Kalau kok sering ya bacanya lancar, kayak mau mengeluarkan huruf sin tuh ya keluar barcode-nya. Tapi kalau kita nggak pernah ngajinya jarang banget, ya baca Fatihah tuh yuk gerak-gerak lah. Nah ya penting Besok dilatih dimulai aja. kapan? Berarti harus tetap baca doanya, doa. Iya, baca aja. Kalau mau keluar kitabnya, Gus, kalau misalnya kita masuk maghrib, puasanya berarti besoknya gitu ya? Atau sebelumnya puasa dulu? kan masuknya jam 12 malam Pak. Oh, udah pas malam. Ya, besok Jadi yang 17. masuk pertama besok itu ya jam 12 malam itu. Di sebelum jam 12 ya yang katanya masuk awal ya berarti Belum. jam 11 malam itu ya Sahur. sahur. Di sahur Besok. diawalkan. Belum Karena Pak. sudah masuk bilik itu udah puasa. Nah keluar kan habis subuh kan, sudah imsak kan. Jadi puasanya itu syarat jamnya lebih panjang, sahurnya juga lebih panjang. Yang B bisa perkirakan sahur B-nya. Kalau pas dapat jatah masuk yang kedua. Berarti belum puasa kan? Ya banyak yang harus dikaji di dalam keluar bilik dan banyak yang perlu dikaji. Adabnya kalau kita masuk bilik, Gus. Hah? Kalau kita mau masuk bilik, adabnya gimana? Yang paling mulia seperti apa? Akhlak yang paling bagus untuk kita seperti apa? Kalau kita mau masuk masjid aja juga pakai kaki kanan kan? Mau lihat kuburan aja juga pakai salam. Yang terbaik gimana? Akhlak itu kan masing-masing. Kaki kanan ya anjurannya kan pakai anggota kanan. Kecuali kalau masuk kamar mandi kan. Karena ini tempat zikir saya ya, berarti kan tempat istimewa saya. Ya mau salam dulu ya silakan. Kita nggak tahu. Ya terbaik gimana? Itu dia. Anaknya kan bacaan salawatnya tuh lisan apa salawat itu? Terserah ya. Benar-benar. Kalau tempat sepi ya di desa nggak masalah. Kalau tempat ramai ya di jalan hati. So lagi malam ya, kok panjang di luar kampung kan, udah sawah, mau sholatnya ambil bersuara ya terserah. Biar telinga kita tuh mendengar. Dan itu nanti ya mengalami suatu kejadian ya didiskusikan sama diri kita sendiri, langkah apa yang saya ambil, dan diskusikan diri sama diri kita sendiri. Takut minum. Langsung ngedan besok, jangan tidur. Nih, Jadi nanti di jalan Tabrak di jalan.